Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan film horor yang berjudul The Woman in Black tahun 2012. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke filmnya. Kisah di sini akan mengikuti Arthur, seorang pengacara yang disuruh oleh bosnya untuk mengurusi berkas-berkas milik Alice Darblow yang baru saja meninggal. Berkas-berkas ini berada di rumah Elmars, sebuah julukan untuk rumah yang dimiliki Miss Alice Darblow di sebuah desa terpencil di Inggris. Dan di sisi lain, ini adalah kesempatan terakhir Arthur karena jika ia tidak menyelesaikan tugas tersebut, Arthur akan terancam dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Arthur yang sudah mempunyai seorang putra yang dimana istrinya juga telah meninggal 4 tahun lalu ketika melahirkan putranya ini terpaksa harus meninggalkan putranya tersebut ke salah satu pembantunya. Sebelum berangkat, putranya memperlihatkan sebuah lukisan yang dibuatnya sendiri dan mengatakan bahwa anaknya dan pembantunya akan menjemput Arthur di hari Jumat di stasiun tempat ia diberi tugas. Tidak lupa berpamitan kepada anaknya, Arthur melanjutkan perjalanan untuk menuju sebuah desa terpencil di Inggris dengan menggunakan kereta. Dan saking terpencilnya, ia sampai harus menaiki kereta 2 kali untuk bisa sampai ke desa tersebut. Di sini Arthur bertemu dengan Samuel Daly, salah seorang warga yang tinggal dekat dengan desa tersebut dan memberikan tumpangan kepada Arthur. Malam hari, Arthur yang sampai di desa tersebut lantas mencari penginapan, tapi sayangnya semua kamar di sana sudah penuh. Pemilik di sana menawarkan sebuah kamar loteng yang terpaksa diterima oleh Arthur karena saat itu hari sudah malam ditambah cuaca yang sedang hujan dan dirasa mustahil untuk mencari sebuah penginapan lagi di desa itu. Esoknya Arthur menuju ke rumah Jerome, salah satu pengacara lokal di sana. Arthur yang sedang berjalan menuju rumah Jerome ini dilihat oleh masyarakat setempat dengan tatapan tajam yang menandakan bahwa ia tidak diterima baik oleh masyarakat setempat. Singkat cerita, ia kini berada di rumah Jerome setelah mendapatkan berkas-berkas Miss Alice Darblow tanpa diduga. Di sini Jerome mengusirnya dan menyuruh Arthur untuk segera pergi dari desa. Tapi berkas-berkas yang kurang tersebut memaksanya untuk pergi menuju ke rumah Elmars dengan diantar oleh Pak Kusir untuk mengumpulkan berkas-berkas lagi sebagai tambahan. Setibanya di rumah Elmars, ternyata rumah Elmars tersebut adalah rumah yang sudah terbengkalai, tanpa penghuni dan berada jauh di tengah rawa yang jika malam hari air akan naik dan menutup akses jalan. Di sini ia mulai masuk dan mulai mengumpulkan berkas yang sangat banyak di rumah tersebut. Di tengah-tengah ia sedang mengumpulkan berkas, tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Penasaran dengan suara apa yang ada di lantai atas, ia pun mengecek ke atas, yang ternyata itu hanyalah seekor gagak yang bersarang di dalam rumah. Lantas ia membuka jendela untuk mengusir burung itu keluar. Arthur yang telah melihat wanita bergaun hitam ini mencarinya keluar. Tapi ia di sini malah bertemu dengan Pak Kusir yang berkata bahwa mereka harus pergi dari sini sebelum air pasang naik dan menutup jalan. Singkat cerita, Arthur menuju ke kantor polisi untuk bertanya apakah ada orang yang tinggal di sekitar rumah Elmars. Dan polisi ini berkata bahwa mustahil sekali ada orang desa yang tinggal di sana, bahkan pergi untuk ke sana pun sangat mustahil. Tapi Arthur membantah pernyataan polisi tersebut dengan berkata bahwa ia telah melihat seorang wanita di sana. Sontak raut muka Pak polisi ini berubah setelah mendengar pernyataan Arthur. Tidak berselang lama datang 3 anak meminta pertolongan ke kantor polisi yang salah satu dari mereka telah meminum zat kimia beracun yaitu alkali. Di sini anak tersebut tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia di tempat. Esoknya Arthur bertemu dengan Daly dan istrinya yang bernama Elizabeth untuk makan bersama. Di tengah-tengah makan, Elizabeth bercerita kalau dia sebenarnya mempunyai seorang anak dan anak tersebut sudah mati. Akan tetapi anaknya tersebut masih sering berkomunikasi dengannya. Dan di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba Elizabeth ini kesurupan dan menggambarkan sesuatu untuk Arthur.
Setelah kejadian tersebut, Arthur dan Daily kini berbincang-bincang. Dari perbincangan ini menjelaskan bahwa keduanya adalah seorang yang rasional, tidak mempercayai semua hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Singkat cerita, Arthur kembali ke rumah Elmars dengan diantar Daily. Setibanya di tempat, Arthur meminta Daily untuk menjemputnya esok hari karena ia memutuskan akan bermalam di Elmars agar tugasnya cepat selesai. Daily yang mendengar perkataan Arthur lantas memberikan anjingnya ke Arthur untuk sekedar menjadi teman agar Arthur tidak sendirian. Di sini Arthur mengelilingi lokasi sekitar rumah bersama anjingnya yang ternyata di sekitar rumah itu ada sebuah makam keluarga dari Miss Alice Darblow. Arthur yang selesai melihat-lihat lokasi sekitar ini kembali ke rumah. Belum sempat masuk ke rumah, Arthur langsung melihat ada wanita bergaun hitam sedang berdiri di balik jendela. Ia yang berpikir rasional ini masuk ke ruang di mana wanita itu berdiri, dan setelah dicari, wanita tersebut tidak ada. Malahan ia menemukan setumpuk surat yang ada di ruang tersebut. Seakan tidak terjadi apa-apa dan tenang-tenang saja, ia membuka surat-surat tersebut yang di dalamnya ada foto dari keluarga Alice Darblow dan surat yang dikirim oleh seorang bernama Janet Humphrey yang ternyata adalah saudara dari Alice Darblow. Janet menuliskan di salah satu surat itu bahwa ia dendam dan tidak akan memaafkan Alice karena telah merebut anaknya dan telah meninggalkan anaknya mati tenggelam di rawa-rawa dekat rumah Elmars dan tidak menguburkannya dengan baik. Arthur berlanjut membaca surat yang lain. Di sini ia menemukan surat kematian yang menyebutkan bahwa Janet mati bunuh diri dengan cara menggantung diri di salah satu kamar di rumah Elmars, tempat di mana Arthur saat ini menginap. Setelah lelah melihat isi dari surat-surat itu, ia pun tertidur. Tapi tidak berselang lama, anjingnya menggonggong karena ada sesuatu yang janggal di sana. Disinilah pemikiran rasional Arthur mulai goyah. Dari foto keluarga di depannya yang tadi baik-baik saja menjadi terkores-kores seperti bekas cakaran seseorang, ditambah kejadian aneh lain yang silih berganti dialami Arthur hingga pagi hari. Esoknya Arthur dijemput oleh Daily dan menceritakan semua yang terjadi semalam kepada Daily. Di tengah perjalanan untuk menuju rumah Daily, mereka berhenti karena ada sebuah kebakaran yang melanda rumah dari Jerome, si pengacara lokal tadi, yang ternyata anak dari Jerome tersebut masih tertinggal di dalam rumah. Lantas Arthur tidak berpikir panjang dan langsung masuk untuk menyelamatkan anak dari Jerome. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat anak dari Jerome yang membakar dirinya sendiri dengan menjatuhkan lentera yang berisi minyak tepat di bawah kakinya sendiri. Arthur pun keluar dengan rasa kecewa dan rasa bingung dan bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi di desa tersebut. Singkat cerita, ia kembali ke kediaman Daily dan bertemu dengan Elizabeth. Di sini, ia diberitahu Elizabeth bahwa siapa saja yang melihat Janet yang telah bergentayangan menjadi sesosok wanita bergaun hitam itu, meskipun sekejap, pasti ada salah satu anak kecil yang akan meninggal di sekitar desa tersebut. Elizabeth yang sedang menerangkan ini tiba-tiba kesurupan dan menggambarkan sesuatu di sebuah tembok yang ternyata gambar tersebut adalah gambar yang sama dengan yang digambar oleh anaknya Arthur. Arthur yang sudah tahu tentang hal ini menjadi panik dan mengajak Daily untuk mengirim telegram kepada anaknya agar anaknya tidak pergi menjemputnya di desa tersebut. Tapi sialnya kantor telegram satu-satunya di sana telah terbakar karena letaknya yang berdekatan dengan rumah Jerome yang terbakar tadi. Kini Arthur mempunyai ide lain dengan mencari jenazah dari anak Janet yang ditinggalkan dan dibiarkan di rawa-rawa untuk dikuburkan secara layak di satu kuburan dengan Janet. Dengan harapan agar arwah dari Janet yang merindukan anaknya menjadi tenang dan berhenti meneror warga. Setelah Arthur dan Daily menemukan mayat tersebut, mereka pun membawanya ke rumah Elmars untuk dibersihkan dan dimakamkan.
Singkat cerita, Arthur dan Daily yang telah selesai mengubur jenazah anak dari Janet ini pergi ke stasiun kereta di desa tersebut untuk menemui anak dan pembantu dari Arthur yang sudah sampai di sana. Tapi kenyataan berkata lain dari apa yang diharapkan Arthur. Di sini Arthur dan anaknya meninggal dunia karena Arthur melewatkan isi dari surat yang ditulis Janet bahwa ia tidak akan pernah memaafkan, dan dalam kata lain kutukan dan teror itu akan terus ada dan tidak akan pernah bisa hilang. Dan film pun selesai.